Ya. Amin ada. Sudah direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Pak. Ya, bagaimana? Masih semangat tuh mengikuti pelajaran pada hari ini? Semangat Pak. Ya, semangat. Kenapa itu suaranya nak yang sakit Ki? Pagi Pak. Ya, sebelum kita belajar, kapan itu kelasnya nak? Silakan pimpin doa. Iya Pak. Ya, silakan pimpin doa nak. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, anak KP-nya saya absen dulu di. Pertama, Dina Yuliana. Hadir Pak. Susi. Izin tadi Pak. Izin kemana Susi nak? Ada acara keluarganya Pak. Rizka. Hadir Pak. Septiawandi. Hadir Pak. Ya. Tinggal Susi dah hadir nih. Ya, adapun pelajaran kita pada siapa lagi nak belum di absen? Jusmanir Pak. Jusmanir, mana Jusmanir? Saya Pak. Ya, jaringan Jusmanir nih. Dina silakan di share screen. Ya, adapun pembelajaran kita pada hari ini yaitu lingkungan tempat tinggalku. Ya, anak-anakku sekalian pasti semua mempunyai lingkungan tempat tinggal ya. Iya Pak. Ya, adapun Yang tadi Pak. tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dengan tepat. Dua yaitu dengan kegiatan mencari tahu pengertian dan ciri-ciri teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri teks cerita fiksi. Tiga yaitu dengan kegiatan mengamati gambar anak menarik dan mendorong ayunan. Siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Karena yang terakhir yaitu dengan kegiatan menulis hasil percobaan mendorong dan menarik meja, siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak secara tertulis. Selanjutnya, next nak. Nadina. Lagi-lagi langsung ke teks. Ya. Di sini di bawah lagi cerita. Ya.
Ya. Anakku sekalian, di sini ada cerita fiksi, yaitu asal mula Telaga Warna. Anakku sekalian, silakan baca cerita asal mula Telaga Warna. Saya beri waktu anakku sekalian selama 5 menit, silakan dibaca. Diamati anak, sebentar ada pertanyaan. Makan itu? Halo. Makan itu. Sudah, Karena ya Pak, sudah. ya, Dina lanjut. Ada pertanyaan pada slide selanjutnya, silakan Nak Dina. Dina. Masih ada pada teksnya. Bapak lagi. Ya, anak-anakku sekalian, silakan diperhatikan soal pertanyaannya. Yang pertama itu tokoh yang terdapat dalam cerita. Yang kedua yaitu di mana raja bukan disebutkan raja, mengapa permaisuri bersedih dan menangis, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut. Bagaimana aku dipahami semua pertanyaannya? Ya Pak, paham. Ya, dengarkan baik-baik ya. Saya akan sebut namanya. Untuk Nariska, apa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Saya temukan dalam cerita tersebut yang sempat terbaca itu ada tokoh raja, permaisuri, dan seorang putri. Iya, betul sekali. Yang kedua, senama mana raja kan pertapaan? Tidak tahu, Pak. Saya Pak. Ya, siapa yang tahu? Saya Pak. Apa nak? Di hutan Pak. Ya, betul sekali. Dan yang ketiga, apa hadiah yang disisipkan ya dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Apa hadiah yang disisipkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Siapa yang tahu? Nah, yang diberikan itu adalah kalung. Ya. Dengar Jina.
hadiah yang disisipkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya adalah kalung. Ya. Kemudian nomor 4. Mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Apa jawaban nih, Pak? Baru tanya, Ki. Kita baca tadi. Ya, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Karena kali yang diberikan raja tidak terima yang dan terima yang putrinya buang ke laut. Kemudian yang terakhir, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Bagaimana itu nak kalau ada dikasihkan orang sesuatu baru tidak diterima? Apa itu nak? Angku atau bagaimana? Angku. Ya, betul. Nomor 5 jawabannya itu adalah angku. Sombong. Ya. Ketika kita diberikan sesuatu, mau tidak mau kita harus terima ya, karena itu adalah suatu pemberian. Ya, lanjut. Ya, kita baca cerita kembali lisan dengan menunjukkan tokoh-tokoh. Kita kembali ke cerita asal mula Telaga Warna. Yang paling di atas. Ya. Itulah itu dulu nak, yang cerita dan teks kedua. Yang tempat tinggalku nak. Mereka juga sangat menunjukkannya. Ya. Tempat tinggal ada. Nah, anak-anakku sekalian, silakan kembali mengamati dalam cerita ini. Akan dibaca. Tempat tinggal. Sudah, Pak. Ya. Nadina selesai. Nayan selesai dibaca nak. Iya Pak, selesai Pak. Ya. Jadi untuk Rizka, Nariska. Ya, Pak. Ceritakan lingkungan tempat tinggal Rizka, apa nyaman pada lingkungan tersebut dan apa alasannya. Silakan, kita tidak usah menulis ya, langsung saja lisan untuk Nariska. Ayo ceritakan nak bagaimana tempat tinggal tadi. Baik, terima kasih. Tempat tinggal saya terletak di salah satu sudut desa di Kabupaten Sopeng. Di sini udara cukup
dikelilingi pula banyak pepohonan hijau. Terdampak pula ada beberapa pegunungan, puncak pegunungan yang terlihat, sehingga ini menambah kesejukan dari lingkungan tempat tinggal saya. Lingkungan tempat tinggal yang cukup nyaman, bertetangga atau bermasyarakat yang hidup secara rukun dan damai, ini menambah kesan bahwa tempat tinggal yang saya tempati saat ini sangat nyaman. Sudah, Pak? Ya, tepuk tangan dulu untuk Nariska. Ya, untuk Nadina. Iya, Pak. Ya, silakan ceritakan juga lingkungan tempat tinggal di sana. Apakah nyaman atau tidak? Ya, tempat tinggal saya terletak di suatu desa yang banyak sekali pepohonannya. Jadi saya nyaman tinggal di sana, Pak. Nadina. Ya, sudah nih tadi. Oh, sudah, Mina. Pak, Coba ulangi. Bagaimana di sana? tempat tinggal saya terletak di sebuah desa yang ada di Kalimantan Timur, dan rumah saya banyak sekali tanaman-tanaman yang lebat dan serta pepohonan yang sejuk. Jadi saya menyukai tempat tinggal saya, Pak. Ya. Jadi semuanya bagus ya. Menceritakan tempat lingkungan masing-masing. Jadi Kalau berdasarkan dengan rasa nyaman. ya, Itu, Pak. tangan dulu untuk Nariska. Jadi cukup itulah kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih anak-anakku. Sama-sama, Bapak. Sama Bapak-bapak.